Baik, ya, terima kasih kepada Mbak Yohana. Silakan silakan ya, Mbak. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang ada di keluarga. Selamat malam Malam. memoderatori spirit. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara spirit kali ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Saya pimpin dengan iman Kristiani. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk berdoa. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih karena penyertaan-Mu, kami semua Kau izinkan berkumpul di sini di acara Sepiring yang ke-11. Kami semua akan belajar bersama, akan mendapatkan sosialisasi oleh Pak Ari mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga acara sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan kami semua akan mendapatkan manfaat dari sosialisasi ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpuji Santa Maria Bunda Allah. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai acara sosialisasi kali ini, saya akan memperkenalkan sesosok Pak Ari dari BPJS ini. Baik, beliau pernah bekerja di RS Pelindo 3 Surabaya, kemudian di Jamsostek, dan BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya, Gresik, dan Jogja. Di 10 tahun ada di bidang keuangan, sudah istilahnya apa ya, berkecimpungnya sudah ini ya, dalam lama sekali, jadi sangat menguasai tentu saja. Baik, jadi Bapak Ibu tahu apa sih ternyata bedanya BPJS sama BPJS Ketenagakerjaan ini. Terus Bapak Ibu mohon nanti disimak dengan baik. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, itu bisa langsung di kolom chat atau setelah sesi mungkin bisa open mic, jadi bisa langsung diinteraksi langsung dengan Pak Ari. Ya, jadi tagline-nya itu, tagline buat saya itu sangat apa ibaratnya, apa sih resikonya yang bisa istilahnya yang akan diurusi sama BPJS Ketenagakerjaan, mungkin kan risikonya. Nah, nyimak sosialisasi dari Pak Ari. Monggo Pak Ari, silakan. Oke, baik. Apa namanya, resikonya digenggam tangan masing-masing, ya kan. Berbeda dengan orang bekerja, resikonya itu ada yang ditanggung sama perusahaannya ya. Tapi kalau entrepreneur itu memang apinya ada di tangan. Mau untuk menyalakan kompor,
menyalakan apa lilin dan lain-lain. Pokoknya entrepreneur itu ya seperti itu. Oke, terima kasih perkenalan tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Yo. Bapak Ibu mungkin di apa komunitas ini ada yang sudah pernah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan, ada yang masih bingung BPJS itu BPJS itu seperti apa gitu ya. Oke. Ini saya baiknya gimana? Langsung masuk materi aja atau gimana kira-kira teman-teman? Apakah Pak Ari Langsung aja ya. ada slide yang di-share? Ada. Bentar ya, saya bisa share screen ini ya. Udah ya, oke ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Saya full screen ini ya. Oke. Saya akan sosialisasi. Saya akan sedikit bertanya dulu deh. Boleh ya, bertanya dulu deh. Nanti nggak apa-apa, sampaikan aja apa yang jadi saya mau nanyakan. Bapak Ibu di sini pernah mendengar tentang BPJS ya? Pastinya ya. Oke. Kira-kira apa yang terlintas di benak dan pikiran Bapak Ibu tentang BPJS? Sampaikan dulu nih, biar saya tahu sedikit. Asuransi kesehatan aja taunya. Kesehatan, apalagi denda. Apalagi. Ayo sampaikan aja, nggak apa-apa, nanti biar saya tahu nanti pandangan masyarakat tentang BPJS seperti apa sebetulnya. Tentang BPJS ya. Mungkin ada yang bisa menjawab apa yang terlintas ketika mendengar BPJS. Silakan. Apa, Ibu, Bapak-bapak? Kalau sakit pokoknya sudah ditanggung gitu. Oh, sakit ditanggung ya. Oke. Ya deh. Tidak salah. Jadi sedikit gambaran tadi tentang sakit ditanggung, tentang kesehatan tidak salah. Jadi masyarakat itu yang ketika mendengar BPJS yang terlintas adalah BPJS kesehatan ya. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit merunut sejarah ya. Ini mungkin bisa disimak awalnya. Ini karena awal ini penting ini. Awal saya informasi saya awal itu penting karena Bapak Ibu nanti ketika saya menjelaskan ke belakangnya akan lebih paham lagi, tidak terdistrak ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, BPJS Oppo ya. Nih. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang ini sejarahnya ya, saya bicara sejarah. Jadi negara ini tadinya punya PT Askes. Pernah dengar Askes ya? Askes itu yang menangani kesehatan untuk ASN atau PNS. Askes. PT Askes Persero, BUMN gitu. Itu sudah berubah jadi BPJS Kesehatan. Jadi Askes ini sudah tidak ada. Sudah bertransformasi jadi BPJS Kesehatan. Pertama itu. Yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yaitu transformasi dari Jamsostek Persero. Dulu namanya PT Jamsostek Persero. Terus bertransformasi jadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi di negara ini ada 2 BPJS. Saya bilang negara nih, ini program negara, bukan program pemerintah. Apa bedanya? Ini dasarnya adalah program negara itu dasarnya adalah undang-undang. Ya, jadi siapapun pemerintahannya, siapapun pemerintahnya nanti pemilu yang akan datang, presidennya pun harus tetap melaksanakan BPJS, Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Contohnya apa? Contohnya undang-undang lalu lintas. Siapapun presidennya, ya, program negara kan undang-undang lalu lintas. Siapapun presidennya, orang tetap harus bikin SIM. Dari zaman presiden siapapun, orang harus bikin SIM. Sama dengan ini. Jadi ini program negara. Okay? Nah, BPJS ini ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, ini nih perlu diperhatikan lagi. Kalau ASN atau PNS, ya, ASN atau PNS itu dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan Taspen. ASN, ya, atau PNS dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan Taspen. Kalau TNI Polri itu dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan Asabri. Saya ulangi, kalau TNI Polri itu dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan Asabri. Nah, berarti di luar PNS dan TNI Polri itu juga harus dilindungi oleh dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya ulangi, ya. Kalau PNS itu dilindungi oleh dua, yaitu BPJS Kesehatan dan Taspen. Makanya PNS dapat pensiun, ya, dari Taspen itu pensiunannya itu. Nah, kalau TNI Polri itu dari BPJS Kesehatan dan Asabri. Pensiunnya kan Asabri, TNI Polri, ya. Nah, kalau bukan ASN, PNS, atau bukan TNI Polri, maka dilindungi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi perbandingannya BPJS Ketenagakerjaan itu bukan dengan BPJS Kesehatan. Persamaannya bukan itu. Persamaannya BPJS Ketenagakerjaannya dengan Taspen atau Asabri. Ya, persamaannya BPJS Ketenagakerjaan itu programnya sama dengan Taspen dan Asabri. Clear, ya, sini, ya. Jadi tadi yang mungkin ada apa namanya, teman-teman pada bingung, loh kita kan udah punya BPJS, ini punya BPJS, itu sebagian besar adalah BPJS Kesehatan. Di sana BPJS Kesehatan itu ada namanya KIS, ada PIB, itu biasanya itu BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan ini sudah sebagian besar itu banyak yang disubsidi oleh pemerintah. Terutama yang program KIS itu dibayarin APBN yang kesehatan. Nah, sayangnya, ini BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum ada untuk yang program seperti KIS. Jadi setiap orang pekerja itu yang ikut harus iuran. Ya. Di situ jelas, ya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang bukan ASN, bukan TNI Polri, nggak usah khawatir. Negara sekarang mempersiapkan BPJS Ketenagakerjaan karena nanti ada program kecelakaan kerja. Nah, ini programnya nih. Nah, ini, ya, programnya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ada satu lagi jaminan kehilangan pekerjaan sebetulnya. Ya, tapi ini belum banyak memanfaatkan. Ini kasusnya karena memang pilot atau di PHK. Ada 5 program itu sebetulnya. Ini yang satu memang belum, ya sudah jalan, cuman kasusnya ini baru jalan sekitar 2 bulanan lah mungkin. Baru jalan 2 bulanan. Dan itu belum populer karena belum banyak kasus yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Okay. Ini di sini tidak ada jaminan kesehatan, ya.
Bapak Ibu nggih, diperhatikan bahwa di sini tidak ada jaminan kesehatan. Karena kesehatan itu dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah, mungkin yang masih pada bingung lagi, kalau BPJS Kesehatan untuk seluruh penduduk. Kalau BPJS Kesehatan itu untuk seluruh penduduk. Namanya penduduk itu ya dari bayi baru lahir sampai orang yang mau meninggal itu penduduk. Ya. Tapi seperti di sini sepertinya di Jogja Entrepreneur ini ada yang bukan penduduk kayaknya, pendidik kayaknya tadi. Pendidik. Yang kursus kayaknya tadi. Bu siapa? Bu Dewi apa siapa tadi? Yang Dewi. pendidik. Ya, yang kursus tadi ya. Guyon ya Bu ya, wow Bu ya. Oke. Saya jelaskan satu persatu nggih programnya. Ini jelas di sini nggih, Ibu-ibu, Bapak-bapak bahwa lembaga kami berbeda dengan BPJS Kesehatan, tapi memang saling melengkapi. Pertama adalah saya jelaskan tentang jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini sebetulnya jaminan yang saya menjelaskan agak panjang. Kalau ini paling panjang tuh ini. Jaminan kecelakaan kerja. Kenapa? Karena di sini adanya adalah ruang lingkup. Kecelakaan kerja di mana sih? Gitu. Nah, nih ruang lingkupnya. Nah, pengertiannya ini, ya. Ini terjadi ruda paksa, terjatuh, terpukul, tabrak dan lain-lain. Gitu. Nah, ruang lingkupnya gini. Teman-teman di sini mungkin entrepreneur di sini banyak yang aktivitasnya dari rumah sepertinya. Betul Pak Elang? Iya betul Pak. Betul ya, dari rumah ya, bukan pekerja yang seperti orang kantoran. Iya, beberapa Jadi, ada yang punya pekerjaan juga di kantor, tapi banyak juga yang bekerja di rumah, seperti bikin roti atau iya. seperti itu. Ya, Atau siap. jualan dari rumah juga seperti itu. Yeah. Ini berarti saya harus memulai dari yang ini aja deh, yang misalnya ada yang bikin roti, bikin catering, atau apa yang bisa dari rumah, itu misalnya punya usaha, itulah catering atau bikin kue atau lain-lain, pokoknya di rumah ya. Berarti mulai dari rumah aktivitas pekerjaan itu. Mohon maaf, misalnya pas lagi apa namanya goreng minyaknya tumpah, atau pas lagi masak kok kejatuhan tabung 3 kg kakinya, ya bisa aja, namanya resiko kan, banyak resiko sana. Terus keluar rumah untuk apa di sini tempat kerja, misalnya punya toko atau punya apa, punya toko atau punya tempat usaha, perjalanannya pun ditanggung, di tempat kerjanya pun ditanggung, kecuali karyawan ya. Kalau karyawan itu batasnya adalah mulai dari keluar pagar rumah. Misalnya ada yang bekerja di PNS atau apa ya, itu berarti resiko kecelakaan kerja itu keluar pagar rumah. Oke. Tapi kalau misalnya di sini mau dianggap sebagai entrepreneur, misalnya usahanya di rumah, ya di rumah. Misalnya gini, Mas Elang punya toko olahraga misalnya, atau punya toko alat musik misalnya, dan itu punya ruko, jaraknya 1 kilo, berarti Mas Elang ini keluar mulai dari keluar pagar rumah sampai ke ruko yang ditanggung. Kecuali tokonya ada di rumah, beda lagi ceritanya. Ya, Pak. Pokoknya berkaitan dengan pekerjaan. Sampai dengan, nah ini, pulang perginya. Atau teman-teman mungkin entrepreneur tuh, nah ini sebetulnya untuk apa namanya, belanja. Misalnya mau bikin apa, ya tadi kayak bilang catering lah ya, paling gampang. Belanja ke pasar, nganterin dagangan, nganterin pesanan, beli karet, beli plastik, nah mau transfer pembayaran ke supplier, atau mau ngambil uang pesanan,
yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pekerjaan. Saya sampaikan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pekerjaan. Ya, misalnya pertanyaan, Pak, kalau misalnya pas ini bisa nggak lagi refreshing sama keluarga nonton bioskop, terus terjadi sesuatu resiko kepleset di mall gimana? Ya itu nggak masuk kecelakaan kerja, itu kecelakaan jalan-jalan namanya, ya. Jadi tidak termasuk kecelakaan kerja kalau itu. Pokoknya berkaitan dengan pekerjaan, tidak melihat ruang dan waktu. Kenapa? Karena banyak teman-teman UKM yang saya dengar itu kalau belanja itu kadang sampai malam-malam ya. Jadi sampai misalnya di apa namanya di Pasar Giwangan itu kan sampai malam ya biasanya ya. Bukan sampai malam. Belanjanya malam-malam ya. Nah, itu juga termasuk. Pokoknya berkaitan dengan pekerjaan nggak ada ruang dan waktu. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang mikir, apa sih aku risiko pekerjaannya? Kan nggak banyak gitu. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi nanti saya jelaskan ada risiko-risiko lain yang bisa kita cover. Oke ya. Jadi ini ruang lingkup. Mohon dipahami ini ruang lingkup. Ya. Ini saya sampaikan ya. Kecelakaan kerja di Yogyakarta itu di Jogja ya. Itu setahun lebih dari 2.000 kecelakaan kerja yang ada di tempat kami. Peserta kami ada 2.000. Yang celaka maksudnya. Dari 200 ribuan peserta kita. Bayangin, berarti 1%. Peserta kita baru 200 ribu. Di BPJS Tenagakerjaan Yogyakarta itu sekitar 200 ribu. Yang celaka 2.000-an. Itu dari yang ringan sampai yang meninggal. Dalam 1 tahun, yaitu 1 tahun. Kebanyakan di jalan raya kebetulan. Ya. Jadi 2.000 kecelakaan kerja. Nah, terus apa sih manfaatnya kalau ikut BPJS Tenagakerjaan gitu ya? Ini. Kalau terjadi kecelakaan kerja dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit, kalau diangkut pakai ambulan atau apa maksimal 5 juta maksimal ya. Laut udara itu ada 2 juta 10 juta. Nah, ini yang menarik nih. Kalau terjadi kecelakaan kerja, terus kata dokter, ini 6 bulan nggak boleh bekerja. Misalnya, ini 6 bulan nggak boleh bekerja. Maka akan diganti upahnya 100%. Nah, mungkin yang pikir, UKM gimana upahnya? Ya, nanti akan ada perhitungan upahnya nanti. Si entrepreneur ini akan menggaji dirinya berapa gitu. Nanti bisa. Tergantung yang diajukan ke kita. Oke. Wah, kok 6 bulan belum sembuh, terus suruh 6 bulan lagi, tetap 100%. Kalau lebih dari 1 tahun, itu hanya dapat 50%. Itu sementara tidak mau bekerja. Terus, kalau perawatan medis, ya, perawatan medis karena kecelakaan kerja, itu biaya perawatan dan biaya obatnya, pengobatannya, itu di rumah sakit umum pemerintah kelas 1 semuanya. Standarnya itu. Jadi nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu nggak ada. Tapi patokannya itu. Adapun nanti ternyata di rumah sakit swasta ternyata setara dengan kelas 2 berarti rumah sakit swasta kelas 2. Tapi patokannya tetap rumah sakit umum pemerintah kelas 1. Oke, jadi patokannya semuanya kelas 1. Terus di sini tidak ada batasan
biaya. Unlimited. Berapa biaya pun akan kita bayar. Perawatan medis. Oke. Ini kasus terbaru. Kemarin ada Gojek ditabrak lari. Oke. Ada yang tahu biayanya berapa kira-kira tabrak lari? Ayo, ada yang bisa lewat chat? Silahkan. Kalau yang angkanya mendekati, nanti saya kasih souvenir ambil di kantor. Asik. Udah Gojek ditabrak lari kemarin biayanya. Tinggal ngetik aja. Ayo. Ngetik gratis saja kok ini. Ayo, siapa yang tahu nih? Kira-kira yang paling mendekati, saya kasih souvenir. Yang paling mendekati lah ya. 5 juta, 40 juta, 100 juta. 380 per hari. Enggak biayanya. Tabrak lari nih, Gojek nih. Ini pada tebak aja ya berapa? Kira-kira 8 juta. 50 juta. Saya kasih tumbler itu. Seharga 150-an itu kayak itu. Termos. Woi, ini Pak Peter nih 1,2 M nih. Nah, betul Pak Peter. Ini Pak Peter boleh deh nanti kapan ke kantor nemuin saya. Ya, biaya 1,2 M. Itu pun orangnya belum sadar. Sekarang mungkin sudah menyentuh 1,5 M. Itu kita bayar. Wah, mantap ya Pak Tony ya. Ya mohon maaf ini saya tidak mengekspos kesusahan orang untuk ini, tapi ini bahwa kami itu ada. Sebenarnya biaya paling tinggi itu pernah terjadi di Riau sampai dengan 3 miliar. 3 miliar di Riau dulu itu wah jadi pengen segera daftar nih Pak Tony. Jadi kemarin pernah ada kasus sampai 3 miliar kalau di Riau itu kebetulan. Dan orangnya pun itu akhirnya jadi karena bongkar pasang ini ya tengkorak kepala operasi besar itu. Jadi kecelakaan terbesar itu yang orang masih hidup itu yang terbaru, kalau yang agak beberapa tahun ke belakang dulu tuh yang 3 miliar itu. Kalau yang di Jogja pernah ada kecelakaan kerja yang sampai meninggal sih, tapi karena meninggal itu sebetulnya. Itu kemarin chefnya Hotel Tentrem. Chefnya Hotel Tentrem itu nerima 1 miliar atau hampir 1 miliaran itu. Saya nggak bisa bayangin gajinya berapa itu. Oke. Jadi perawatan medis semuanya ditanggung. Tapi yang berkaitan dengan kecelakaannya, misalnya kakinya patah, pasang pen sampai lepas pen. Jangan kakinya patah, terus langsung minta, wah ini matanya katarak, sekalian operasi itu nggak boleh. Ya kakinya aja yang dibiayain, gitu, nggih. Terus ada yang meninggal dunia tadi yang Hotel Tentrem itu santunannya 80 kali 60% gajinya atau 48 kali gaji lah. 28 kali gajinya, terus ada berkala, ada pemakaman 10 juta, ada juga beasiswa. Nah, ini menarik ini. Beasiswa ini nggak ada iurannya, tapi ada manfaatnya sampai kuliah. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ada nggak yang dapat beasiswa? Banyak, Pak. Di tempat kita banyak. Yang anaknya dapat beasiswa karena orang tuanya meninggal. Oke. Jadi ini manfaatnya ini. Terus kalau terjadi jadi ini nih, saya akan bicara cacatnya ada 3. Cacat tetap total. Cacat total itu orangnya hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya yang terkena itu kepala belakang atau tulang belakang. Jadi orangnya hidup tapi lumpuh misalnya karena kecelakaan jatuh lumpuh gitu. Ada nggak? Ya ada. Kasus kayak gitu beberapa kasus kayak gini.
Nah, kalau cacat tetap sebagian, ini contohnya, misalnya ada di bengkel-bengkel las, motong-motong besi, atau kayu, atau furniture itu kan, motong-motong kayu, itu jarinya kepotong, tangannya kepotong. Di Jogja kemarin ada industri yang kecelakaan kerja gini. Jadi saat itu sedang istirahat. Istirahat mungkin temannya bagian produksi ada mesin, dia lagi yang mesin, temennya nggak tahu kalau ada temennya lagi bersihin mesin itu. Ya, yang kena tangannya, satu tangannya itu kegiling gitu. Itu ada. Kemarin di Jogja ada. Satu tangannya itu kegiling tuh, satu lengan itu. Itu cacat tetap sebagian. Jadi tetap tapi yang sebagian organ. Nah, kalau cacat fungsi itu gini contohnya nih, Bapak Ibu nggih. Ini saya tunjukkan pakai tangan ya. Sebetulnya tangannya normal seperti kayak gini. Karena kecelakaan kerja, genggamnya hanya separuh. Ini cacat fungsi namanya. Tangan jarinya ada tapi fungsinya berkurang. Yang tadinya masih utuh gini, karena kecelakaan kerja nggak bisa menggenggam, kan ada kan. Nah itu juga ada santunannya. Jadi bukan hanya diobatin, dirawat, juga kalau muncul kecacatan akan diberi nilai kecacatan yang berapa. Kalau meninggal ada beasiswanya. Ini manfaat jaminan kecelakaan kerja. Dan teman-teman di sini perlu dipahami, kami membayar santunan dalam setahun kemarin itu hampir 400 miliar Jogja saja. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, kenapa BPJS Ketenagakerjaan itu kurang menggema. Karena apa? Orang yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan itu tidak akan bercerita ke siapapun, termasuk tetangga sebelahnya. Pada dapat santunan 100-200 juta itu pada diem. Jadi masyarakat juga banyak yang tidak tahu. Beda sama kesehatan. Kalau kesehatan kan, oh Bapak si A lagi sakit, dibawa ke rumah sakit, sakitnya apa? Wah biayanya mahal, oh ikut BPJS Kesehatan gitu kan. Kelihatan ya, kesehatannya nanggung. Kalau tenaga kerjaan, jarang orang tahu tentang tenaga kerjaan. Tapi kami ada. Dan kami banyak berperan di ya teman-teman ya. Ini yang kecelakaan kerja. Ya, berikutnya adalah ini. Saya akan ngasih simulasi ya. Asumsi upah yang dilaporkan 2,5 juta. Besaran santunan jika diamputasi ibu jari tangan kanan, jempol kanan, ya, jempol kanan itu 15%, jempol kiri 12%. Jadi seluruh organ itu ada persentasenya, kecuali rambut dan kuku. Seluruh organ tubuh itu ada. Kalau asumsi upahnya 2,5 atau upah yang dilaporkan kita 2,5 ya 30 juta. Jempol kanan. Kalau 5 juta ya berarti jempolnya 60 juta santunannya kalau teramputasi. Jadi setiap jari juga ada persentasenya. Ya. Nah, kalau kecelakaan kerja sampai meninggal, itu santunannya sampai 114 juta. Termasuk biaya pemakaman. Seserah mau dimakamin apa enggak, pokoknya kita kasih lah. Ya. Totalnya itu. Terus dapat beasiswa itu TK SD sudah setengah per tahun, SMP 2 juta, SMA 3 juta, sampai perguruan tinggi 12 juta. Nah, ini nggak ada iurannya tapi ada manfaatnya. Ini sedikit gambaran perhitungannya. Nah, terus nari tentu waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bekerja di perusahaan karena cacat kecelakaan kerja, misalnya gitu. Seorang driver kecelakaan, kakinya sampai diamputasi, maka dia akan dipekerjakan kembali, tapi menggunakan yang skill tangan, entah sebagai administrasi, entah apa, tapi dipekerjakan kembali di perusahaan-perusahaan yang mau menerima ini. Kita ada beberapa kerjasama dengan perusahaan yang memang akan menerima ini.
Harapannya kenapa? Karena jangan sampai ketika masih jadi karyawan diambil tenaganya, tapi setelah terjadi kecelakaan kerja, cacat, dibuang, tidak dipekerjakan. Kasihan. Ini masalah martabat. Oke? Orang harus bisa mandiri sendiri-sendiri. Martabat orang itu dijaga, tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini tentu ini nggak ada iurannya, tapi tetap ada manfaat tambahannya. Intinya itulah tentu bagian dari jaminan kecelakaan kerja. Nah, yang berikutnya tadi satu jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian. Sudah satu program selesai ya. Ini jaminan yang kedua nih, jaminan kematian. Jaminan kematian ini jaminan yang syaratnya mudah, tidak ada perdebatan. Kenapa tidak perdebatan? Syaratnya hanya satu, yaitu meninggal. Kira-kira saya mau tanya nih. Ini yang aktif siapa nih kira-kira sini yang speakernya aktif nih? Dengan siapa ini yang ini? Bu Dewi aktif nggak nih? Bu Dewi nih. Nah, mana tadi? Pak Tony nih, Pak Tony nih. Saya mau tanya Pak Tony. Halo Pak Tony. Halo, iya Pak. Nah, saya mau nanya Pak. Kalau bunuh diri ditanggung nggak Pak? Kasih jaminan nggak Pak? Wah, kalau ditanggung ya apa nanti banyak yang bunuh diri, Pak. Nih, santunannya 42 juta. Kalau tadi karena kecelakaan kerja meninggal beda nih, santunannya sampai 115 juta. Kalau upahnya 2,5 juta. Tapi kalau ini yang meninggal di luar kecelakaan kerja 42 juta. Kalau bunuh diri kasih santunan nggak Pak? Oh, seharusnya enggak ya, Pak? Enggak ya Pak ya? Oke, terima kasih. Kalau nanti diberi santunan banyak yang bunuh diri loh, Pak. Baik Pak Tony, terima kasih partisipasinya. Nah, untuk bunuh diri pun kita tetap memberi Dapat tumbler enggak, Pak, santunan. saya? Oh enggak Pak, belum ada pertanyaan. Ya. Dan tadi jawaban juga salah kan? Bunuh diri juga ditanggung Pak. Ya. Bunuh diri tetap dapat santunan. Syaratnya harus meninggal. Jadi jaminan kematian itu kematian karena apapun. Meninggal karena sakit, karena disengaja, karena COVID, karena disantet lah, atau apalah pokoknya. Pokoknya meninggal. Itu kita kasih santunan 42 juta. Kalau sudah pernah ikut sampai 3 tahun iuran, itu anaknya juga akan dapat beasiswa. Kasus COVID kemarin itu yang meninggal benar-benar banyak ya. Saya sampaikan. Yang meninggal karena COVID itu banyak kemarin peserta kita. Anaknya ya dapat beasiswa sampai kuliah. Makasih Malaysia. Jadi anaknya dapat beasiswa. Ya. Ini total santunannya 42 juta. Santunan kematian 20 juta, berkala 12 juta, pemakaman 10 juta. Serah mau dimakamin atau enggak, pokoknya 10 juta biaya pemakaman. Ya. Nah, ini teman-teman, jujur aja, ini santunan kematian terutama di Jogja ya, di kota-kota besar, ini sangat membantu karena bukan saya dengar, memang saya yang ada di sini, saya tahu di wilayah saya juga, untuk bedah bumi di Jogja itu paling enggak sekitar 3-5 juta. Saya dengar itu, ya. Dan kayaknya hampir sekitaran itu, bahkan ada yang lebih. Nah, ini santunan 42 juta ini dapat meringankan. Tidak menukar nyawa dengan uang, tidak. Hadir kami sini adalah meringankan. Oke. Nah, ini sedikit saya bercerita ya.
pernah ada sebuah kampus di bawah jembatan Layang Janti. Ada situ kampus kecil itu. Itu hari Jumat daftar, tapi ini program ini kan seluruh BPJS Kerjaan kan akan menerima manfaat kalau sudah bayar, bukan daftar ya, tapi bayar. Itu Jumat daftar disuruh bayar, tapi sepertinya ibunya itu yang mengurusin lagi sibuk, mau ke Kopertis waktu itu. Nanti Senin aja Pak, katanya gitu. Saya ingat aja itu. Apa yang terjadi malam Senin itu udah perampokan di situ kan. Security-nya meninggal di perpustakaan. Itu seandainya kampus itu hari Jumat mendaftar dan membayar, itu si security ahli warisnya istri dan anaknya yang masih kecil akan dapat santunan ya mungkin hampir 100 jutaan. Di sini tidak menukar, saya sampaikan lagi, tidak menukar nyawa dengan uang. Tapi setidaknya untuk keberlangsungan kehidupan ahli waris dan anaknya yang sekolah itu ada, ditanggung oleh negara. Ini yang nanggung negara, Bapak Ibu. BPJS itu punya negara. Jadi nggak usah khawatir. Tadi Pak Tony, wah nanti orang bunuh diri semua gimana gitu. Ya negara yang bayarin, pokoknya kami itu hanya, kenapa namanya BPJS kan, badan penyelenggara. Saya itu hanya menyelenggarakan, kami itu hanya menyelenggarakan. Ini program negara. Kami bukan asuransi komersil. Oke. Nah, ini teman-teman, terus ada kasus lagi. Teman-teman pernah tahu nggih? Yang almarhum Jaduk Ferianto? Tahu, Pak. Tahu nggih? Saya nggih. Tahu, Pak. Itu Pak Jaduk itu tragis lagi itu. Mau menyelenggarakan Jogja Jazz, Ngayog Jazz apa Jogja Jazz lupa. Ngayog Jazz ya? Ngayog Jazz. Ngayog Jazz. Itu siang jam 12 atau jam 1-an itu daftar dan bayar itu seluruh panitia Ngayog Jazz itu. Masuk Pak Jaduk itu. Malamnya kena serangan jantung kan, 2:30 atau jam 3 itu. Padahal jam 12 siang itu baru daftar dan bayar. 2:30 malam kena serangan jantung. Dibayar nggak kira-kira? Bayar, Pak. Dibayar, Pak. Bayar. Oke. Kalau nggak percaya, tanya ahli warisnya. Ya bukan tanya nanyain duitnya, tidak, bahwa BPJS Kerjaan itu benar adanya gitu loh. Bukan hanya ngomong doang saya di sini. Dibayar 40 waktu itu, ada langsung dapat santunan keluarganya. Jadi nggak nunggu berapa bulan dapat manfaat apa segala, nggak ada. Pokoknya begitu bayar, proteksi langsung jalan. Pernah ada yang kejadian singkat lagi. Siang daftar, terus nggak nyampe jam 2:30, pulang kerja kecelakaan. Ada juga itu. Karena kita tidak pernah tahu ya, namanya kemalangan itu kita tidak pernah tahu. Kapan terjadi, pada siapa, kita tidak tahu. Yang bisa kita tahu hanya hati-hati gitu aja kan. Ya teman-teman ya, ini 2 program jaminan kecelakaan kerja dan kematian. 2 program ini, nah ini saya sampaikan penting ini ya. 2 program ini sifatnya proteksi, perlindungan. Jadi kalau tidak terjadi celaka atau meninggal, sifatnya gotong royong kepada seluruh pekerja Indonesia. Yang nggak celaka bantu yang celaka, yang nggak meninggal bantu yang meninggal. Jelas ya, ini sifatnya gotong royong. Kecelakaan kerja dan kematian. Proteksinya, nanti saya jelasin berapa persentase iurannya. Apa bedanya dengan asuransi komersil itu, apa bedanya? Nanti dilihat aja. Saya ulangi, JKK dan JKM sifatnya proteksi, perlindungan. Uangnya tidak kembali kecuali terjadi resiko. Oke. Oke, 2 program sudah proteksi. Berikutnya adalah jaminan hari tua. Ini sama dengan tabungan sebetulnya. Cuman bedanya kalau di bank dapat bunga, kalau di kita namanya hasil pengembangan. Pertama, kalau di bank bisa diambil sewaktu-waktu, kalau di kita bisa diambil kalau sudah keluar kerja. Oke. Nah, terus yang ketiga, hasil pengembangannya
harus lebih tinggi dari bunga deposito. Jadi tadi siapa tadi ya yang katanya saya punya jam sostek terus ganti BPJS? Itu saya tadi mau nanya, apakah masih ada saldonya atau enggak? Ada saldo JHT-nya bisa diambil kok, tenang aja. Pak Elang tadi depan ya, lupa saya tadi. Bu Dewi tadi, Pak. Dewi ya? Iya. Dewi kayaknya tadi. Jadi kalau memang Bu Dewi dulu ikut jam sostek ada JHT-nya masih bisa diambil, Bu. Silahkan. Tenang aja, Bu. Oke. Terus ini jaminan hari tua. Tabungan, nah, intinya itulah. Oke. Terus yang keempat adalah jaminan pensiun. Nah ini pensiun ini. Jaminan pensiun ini adalah jaminan yang seperti Taspen dan Asabri itu. Jadi untuk non ASN, non TNI Polri. Jadi jaminan pensiun itu ada manfaat berkala, ada manfaat yang sekaligus. Nah, untuk berkala itu seperti apa? Berkala itu seperti PNS. Kalau pensiun, misalnya masalah kerja, terus sampai 15 tahun, lebih sampai 57 tahun, terus pensiun, ya udah. Nanti JHT-nya diberikan semuanya, tabungannya, terus per bulannya dapat pensiunan. Misalnya Mas Elang meninggal, jatuh ke istri meninggal jatuh ke anak. Anak satu udah 23 tahun jatuh ke adiknya sampai 23 tahun. Terus sudah selesai. Nggak nyampe ke anak ketiga, nggak nyampe ke cucu. Okay? Sampai di situ. Ini jaminan pensiun. Yang berkala seperti apa? Untuk dapat berkala itu ada 3 kategori. Satu di antara 3 ini. Pertama menjadi peserta 15 tahun minimal. Yang kedua baru ikut 1 tahun terus meninggal. Atau yang ketiga adalah baru ikut 1 bulan mengalami cacat total tetap JKK tadi. Maka dia akan dapat pensiun. Sampai kapan? Sampai meninggal. Jatuh ke istri, jatuh ke anak. Di antara 3 tadi, 15 tahun atau baru 1 tahun meninggal atau kecelakaan kerja, cacat total tetap. Yeah. Nah, usia pensiun di tempat kami saat ini adalah 57 tahun. 58 tahun. 58 tahun, jadi gini, misalnya, Pak, berarti kalau saya usia 50, kalau ikut sampai pensiun, berarti kan cuma 8 tahun. Gimana? Misalnya masuk, ikut pensiun usia 50, gitu. Berarti ketika 58, CHT-nya dikeluarin semua, nah, uang pensiunannya itu dikasihkan semua lamsam tadi, yang bukan berkala, yang sekaligus, yang manfaat sekaligus itu. Jadi tidak dapat berkala karena tidak sampai 15 tahun. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan, saya tanya yang nanya usia 50, biasanya saya jawab yakin sampai 58 tahun gitu. Karena banyak kasus baru ikut 2 tahun, 3 tahun meninggal. Terus kan ahli warisnya dapat pensiunan. Jadi ini JHT, hari tua dan pensiun adalah program investasi. Makanya saya bagi 2 tadi, JKK dan JKM, kesalahan kerja dan kematian proteksi, JHT dan pensiun itu program investasinya. Oke, nah kalau yang masih single gimana? Yang masih single akan jatuh ke orang tua. Kalau meninggal. Nah ini manfaatnya. Itulah intinya pensiun itu. Nah ini iurannya. Ini program yang penerima upah iurannya ini. Kalau dirupiahkan inilah kira-kira. Ini saya menghitung yang iuran paling minim. Nah makanya ini teman-teman entrepreneur nih biasanya kan ada yang mampu iuran sampai pensiun, ada yang cuman kecelakaan kerja atau kematian atau mau nambah sama hari tua. Nah itu silahkan. Kalau misalnya teman-teman, nah ini bisa diperhatikan iurannya. Nomor 1 dan nomor 3 itu proteksi. Itu berapa totalnya itu? Nggak ada 12.000 ya. Anggaplah 12.000 lah.
12.000 itu kan makan bakso belum sama es teh kali ya. Ini sama kerupuk kalengnya belum parkirannya kan udah 15.000 minimal ya. Itu proteksi hanya segitu. Nah, investasinya itu, jadi iuran banyak, itu yang besar itu tabungan itu. Tabungannya berapa? Ya itu 122.000 per bulan. Nah, iuran pensiunnya 64.000. Nah, namanya JHT yang nomor 2 itu nanti bisa diambil misalnya saya udah ikut 10 tahun mau diambil gitu. Ya udah tinggal ngitung aja per bulannya berapa kali 10 tahun plus hasil pengembangannya berapa. Teman-teman kira-kira di sini itu saya mau nanya sih. Bolehlah ini saya sedikit gambaran. Di sini banyak yang ini enggak punya karyawan enggak atau sendiri saja? Saya bisa di kolom chat tolong di ini biar saya tahu nanti saya akan jelaskan berikutnya. Atau ini aja apa namanya istilahnya sendiri aja gitu. Berarti nggak banyak karyawan atau ada yang melibatkan karyawan atau memang program usaha entrepreneurnya sendiri gitu. Ini siapa nih Mbak? Yo saya sendiri, saya ada karyawan. Atau ini sendiri, istri, 3 orang anak. Ya termasuk anak istri juga termasuk karyawan itu. Baru 1. Oke. Ada staf kurir. Nah ini ada staf kurir produksi. Saya ikut sendiri, belum ada karyawan. Oke. Jadi gini ya, yang saya jelaskan tadi itu yang untuk ada karyawannya, ya. Yang ada karyawan yang saya jelaskan tadi. Ya. Yang saya jelaskan tadi. Oke, ya. Oke, saya sedikit ada gambaran ini. Yang saya jelaskan barusan tadi adalah yang ada karyawannya. Nah, yang nggak ada karyawannya bisa ikut sendiri. Kalau cuman ikut proteksinya, itu bisa kecelakaan kerja dan kematian saja. Itu iurannya yang program, ini kan program, sorry, saya jelaskan ya, tadi yang saya jelaskan adalah program penerima upah. Ya, yang saya jelaskan tadi program penerima upah. Nah, bagi yang karyawan sendiri, yang sendiri, jalan usaha sendiri, tidak ada karyawan, tidak apa, kalau misalnya ada suami istri atau anak ikut, ya silahkan dianggap karyawan, nggak apa-apa. Kalau yang nggak, tapi anaknya nggak boleh di bawah umur ya. Nggak boleh misalnya anak SD atau SMP, jangan. Nanti kalau yang sendiri, itu namanya program bukan penerima upah. Kalau itu iurannya 16.800. Kok beda Pak? Ya beda. Karena di program ini yang bukan penerima upah, yang sendiri itu bisa ada 2 pekerjaan. Misalnya saya Gojek, tapi saya juga bisnis online-an gitu. Saya Gojek, saya juga apa gitu. Bedanya di sana sebetulnya. Kalau manfaatnya sama. Nah, kalau yang bukan penerima upah tadi, asumsinya adalah upahnya 1 juta. Jadi kalau terjadi risiko kecelakaan kerja, terjadi apa itu perkalinya tadi yang cacat dan lain-lain itu perkalinya 1 juta. Itu sih bedanya cuma itu. Kalau yang kematian sama 42 juta. Terus apa beasiswa segala sama sih sebetulnya. Bedanya sana aja sebetulnya. Makanya ini saya tanya supaya saya tahu gambarannya teman-teman di di acara spiring ini sebetulnya ada berapa ada berapa yang sendiri, ada yang punya karyawan gitu. Karena saya jelaskan semua di sini. Kalau teman-teman di UKM biasanya di sana ada suami istri biasanya, suami istri bekerja. Ada yang karyawannya suaminya, ada yang istrinya gitu. Jadi ada beberapa di sana yang apa namanya, yang bekerja gitu. Nah,
Dari yang saya jelaskan ini, nanti silahkan teman-teman kalau mau diskusi, ini bisa dipandu oleh Pak Yo. Saya sampai di sini, ini nomor handphone saya. Baik, Pak. Monggo silakan saya kembalikan ke Mbak Yo. Terima kasih sekali Pak Ari. Oh, mungkin Pak Ari, apakah ada slide yang untuk perhitungan premi yang untuk sendiri? Mungkin ada slide-nya, Kak, Pak? Tidak ada slide-nya, itu aja saya jelasin. Kalau mau ikut itu 16.800, kalau mau nambah tabungan 20.000, berarti 36.800. Oh, baik, ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, penjelasan sosialisasi Pak Ari dari slide cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Mungkin saya bacakan pertanyaan yang tadi sempat itu yang dari Pak Tony. Mungkin apakah saya kelewat karena tadi sempat terlempar. Itu kalau pekerjaan marketing online itu mengakibatkan mata minus plus apakah di cover biaya pengobatan mata dan kacamatanya, Pak? Kalau marketing online itu gimana? Dia bekerja sendiri atau ikut orang? Ya, kalau misalnya kita ibaratkan bekerja untuk sendiri, ownernya. Kalau masalah minus dan lain-lain itu jujur aja kami sampaikan itu tidak. Ya, karena kecuali saya sampaikan sedang bekerja online kok tiba-tiba matanya kemasukan apa gitu. Oh. Itu beda lagi. Karena banyak kasus ini, mohon maaf nih saya sampaikan aja, kami setahun aja 2.000 kecelakaan kerja kami tangani, itu ada yang kemasukan apa itu kayak kaca kecil gitu ke mata, terus besi kecil sekecil apalah, kalau rumah besar ya, seujung jarum itulah, jarum jahit gitu kan, kecil tapi matanya parah kan, sampai ada yang muncul kebutaan, kecipratan, misalnya lagi ngetik tiba-tiba apa gitu. Yang pernah kasus sih ini kecipratan ini sih thinner, nah itu pernah juga sampai buta itu, nah tina. Kalau itu iya kita bayar, kalau itu di rumah sakitnya dan kecacatan matanya kita bayar. Tapi kalau karena komputer minus itu ya tidak lah, itu nanti daripada perdebatan panjang itu nanti. Ya, baik, Pak. Oke. Kemudian nih ada pernah ikut terus berhenti 3 tahun. Mungkin maksudnya kalau misalnya mau ikut harus diulang dari awal ya Pak ya? Atau bagaimana itu pengajaran? Ya, oke. Kalau yang udah ikut 3 tahun berhenti itu nggak iuran lagi nih berarti. Jadi silahkan daftar baru lagi saja. Dan tunggakannya tidak ada. Kalau udah nonaktif misalnya 3 tahun, itu kita nggak akan lagi, mana yang 3 tahunnya, bayar dulu. Itu nggak ada. Kayak BPJS Kesehatan itu nggak ada. Oh, ya. Pokoknya risikonya kalau udah nggak ikut, ya kalau ada meninggal, celaka, nggak kita bayar. Intinya gitu aja. Tapi kita juga nggak minta denda ke belakang. Nggak. Baik. Tapi asal berhenti, ya. Asal berhenti. Jangan sampai perusahaan nunggak. Misalnya ada dulu usaha, misalnya punya rumah makan, karyawannya 5, terus nunggak tidak dilaporkan. Nah itu kan berarti kita masih aktif nih statusnya. Kecuali udah karena kondisi rumah makannya sepi atau karyawannya pada nggak ada, laporkan saja. Ini karyawan saya yang 4 keluar, tinggal saya sendiri, udah gitu aja nggak apa-apa. Yang 4 dikeluarin, yang iurannya tinggal 2 orang gitu, minimal kan 2 orang. Kalau enggak nanti ikut yang BPU saja, yang 1 orang yang 16.800. Itu oke? Oke, ada lagi nggak? Silakan. Dari Pak Hendrikus,
Pernah ikut atau sudah lama? Bagaimana mengecek statusnya? Karena dulu ikutnya waktu masih jadi karyawan, Pak. Oh, ya udah keluar tapi nggih. Kalau udah keluar ya berarti otomatis kalau udah nggak jadi karyawan pasti udah keluar itu. Dan mau ngeceknya silahkan bisa ini jam sostek mobile atau JMO di Android. Bapak tadi Pak Hendrikus ya, Oke, Pak Hendrikus. itu punya kartunya enggak? Mungkin bisa langsung open mic aja, nggak apa-apa, Pak Hendrikus. Punya Pak, tapi ketelingsut ya Pak. Sama dengan hilang itu Pak Hendrikus. Oke, Pak Hendrikus sebenarnya masih bisa dicek. Nanti boleh lah nanti WA ke saya, fotokan KTP-nya, nanti saya ceknya ada saldonya apa enggak gitu aja. Tapi jangan malam-malam Pak, nanti kalau pas saya kerja ya. Baik Pak. Nah, saya kasih fasilitas untuk ngecek nanti. Ya, kirim KTP-nya aja nanti ke nomor WA saya. Makasih Pak. Oke. Oke, ada lagi? Kemudian dari Pak, mumpung open mic nih Pak, mau tanya nih Pak. Kalau misalkan kita sekarang pengusaha, misalkan ada karyawan 6 gitu, cuman itu tuh keluar masuk terus gitu gimana ya Pak ya? Nah, ini Pak Hendrikus. Misalnya Pak Hendrikus punya karyawan 5. ABCDE ya. Si A keluar, ya sudah dilaporin aja. Si A keluar nggak usah diiurin. Namanya udah keluar kan. Nambah si F, nambah si G. Ya udah si F si G yang diiurin, berarti B C D E F G yang iuran. Itu aja. Iurannya itu berarti dengan include datanya ya Pak ya? Iya, nanti kan ada laporan online, Pak. Jadi Bapak nanti kalau misalnya ikut itu udah online aja. Ngeluarin karyawan, masuk karyawan di sana, bayar langsung ke bank gitu. Jadi soalnya sekarang keluar masuknya karyawan itu kan cepet banget tuh Pak. Itu. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Tinggal keluarin aja, Bapak nggak usah bayar, Bapak. Kalau udah keluar karyawan, Bapak nggak nanggung. Baik. Cukup Pak. Yes, siap, Pak Hendrikus. Baik, udah ya Pak. Jadi ini saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Api. Itu beliau sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan yang JKM, JKK, dan JHT. Nah, apakah bisa ikut yang jaminan pensiun? Nah, Mbak Ati ini kerja di perusahaan atau mendaftarkan usahanya di tempat kita? Saya mau menanyakan ini sebetulnya. Silakan open mic, Mbak Ati mana open mic? Ya, gimana Pak? Nah, Mbak Ati ini ikut JKK, JKM, JHT masih aktif nggih sekarang? Aktif. Oke, itu Mbak Ati sebagai karyawan atau sebagai usahanya? Usahanya. Oke, kalau mau usahanya, kalau mau ikut pensiun boleh silahkan. Boleh Mbak. Itu caranya gimana? Ya, nanti pembinanya siapa? Pak Hendy. Hendy Winata. Iya. Udah pindah di Jakarta mungkin sama teman-teman kali Bu. Kan, Udah dipindah. Hendy sini rumahnya Surya Diningrat Pak. Wah, geng. Pak Hendy. Atau gini Bu, nanti minta tambah jaminan pensiun gitu bisa. Bisa. Tapi itu tambah berapa Pak? 3% Bu dari upahnya Ibu berapa gitu. Oh gitu. 3%. Siap. Oke. Itu nggih, silakan nanti bisa tambah. Iya. Oke. Oke, makasih Bu Ati. Tanya lagi Pak, kalau untuk pengusaha itu menghitung upahnya gimana Pak? Ya udah terserah Pak Hendrik mau seolah-olah dirinya sendiri berapa 10 juta, 100 juta juga nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, yang penting tetap aja biar nggak tiap bulannya berubah-ubah. Iya. Gitu aja, nggih. Pak mau tanya lagi. Nggih. Ini kasus sebenarnya sudah kasus lama ya, cuma saya penasaran. Dulu kan suami saya mau berangkat kerja, kecelakaan tunggal. Iya. Terus posisi patah tulang. Iya. Saya bawa ke salah satu rumah sakit. Di sana saya ajukan pakai BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Di rumah sakit pertama ini ditolak mentah-mentah.
alasannya nggak bisa Bu, ini darurat dan bla 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 bla. Mau nggak mau saya harus bayar cash di sana. Dan dirujuk ke rumah sakit kedua, di sana saya ngurus BPJS pakai ketenagakerjaan itu bisa. Lah yang Oke, pertama terus ini kalau alasannya seperti itu gimana gitu Pak? ya itu mungkin karena perawatnya aja nggak tahu Bu, tapi yang jelas harusnya bisa kan. Nah terus Ibu udah keluar duit itu ceritanya. Iya, kemarin itu diminta 800.000. Tahun berapa Terus kejadiannya Bu? tahun 2000 berapa ya Mas? 2015-an Pak ya Kak? Oh, Kok 15 toh? jadi Ya gini, sekitar nggih, nggih. 2015-an. Oh, Jadi gini Bu, 2019. nggih. Jadi itu ketidaktahuan perawatnya bukan anu, nggih. Nanti kalau ada kasus kayak seperti itu, nanti bisa menghubungi BPJS langsung, BPJS Kerjaan. BPJS Dulu saya Kerjaannya, pernah menghubungi. Dulu nggih, itu saya langsung menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya, nggih. Bu harus minta nota ke rumah sakit tersebut. Oh, maksudnya mau klaim, suruh klaim ya? Ya, disuruh klaim. Ah, Saya ya, minta ya. ke rumah sakit tersebut. Di rumah sakit Terus, itu saya dilempar ke sana ke sini sampai berapa hari, hampir 1 bulan saya ngurus nggak clear karena di rumah sakit itu nggak mau mengeluarkan karena alasannya baca ronsennya itu hilang. yang menghilangkan siapa? Ibu. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah menerima baca ronsennya dari rumah Hmm, sakit, gitu loh. nggih, jadi gini Bu, itu sebetulnya kan waktu kasus itu kan sebetulnya bisa diklaimkan. Kenapa dari kami meminta nota itu betul Bu? Karena Ya. kalau kasus misalnya kecelakaan kerja dibayar sendiri sementara, bayar dulu itu sifatnya klaim dan itu kwitansi segala harus lengkap Bu. Lah Yeah. ini saya kan kemarin memang benar saya juga dulu pernah 2 kali sih suami saya kecelakaan. Yang pertama bisa saya klaim karena yang di Rusarjito waktu itu lancar dan arsipnya semua ada. Tapi yang di rumah sakit ini saya benar-benar dilempar-lempar ke sana Rumah sakit apa Bu? Bethesda Lempuyangan. Oh, Lempuyangan. Sebenarnya Bethesda Lempuyangan baik-baik aja kayaknya. Tahun 2015 kemarin tuh. Jadi saya gini Bu, kalau ini bukan bilang ke Ibu lah ya, ke semuanya. Kalau jadi kasus kecelakaan kerja itu masuk ke rumah sakit. Ini yang sekarang belum kerjasama dengan kita itu JIH. Kalau yang lain kayaknya udah. Kalau jadi seperti itu, nanti suruh bayar sendiri dan lain-lain. ya. Bilang aja saya masih ikut BPJS Kerjaan. Kalau nggak itu silahkan hubungi BPJS Kerjaan atau Ibu hubungi BPJS Kerjaan. Itu aja, jangan mau bayar. Jadinya malam pagi-pagi banget nggak masalah Pak. Ya nggak apa-apa. Pokoknya dimasukin situ dulu. Nanti urusannya kan siang nggak apa-apa tuh Bu. Yang penting gitu. dirawat dulu, jangan mau dibayar dulu. Dirawat Kemarin dulu nanti. saya benar-benar diminta, Bu, ini nggak bisa, Bapak nggak bisa saya kirim ke rumah sakit Bethesda di sana, karena ini harus bayar dulu, paling nggak separuh, gitu waktu itu. Oh enggak. Nanti urusannya siang kan bisa Bu. Baru ngabarin Dari kita. Lempuyangannya nggak mau ngelepas suami saya ya Pak, waktu itu. Ya nanti kalau mau kayak gitu nanti gimana saya juga. Ya nggak apa-apa lah nanti hubungi kita kan kita bisa mandu. Bu minta kwitansi, minta ini, minta itu gitu. Langsung saat itu kan bisa. Siangnya kan bisa kan. Nggak sampai berhari-hari ngelewatin hari nanti. Sebenarnya kasusnya bukan ada di kitanya Bu. Kayak gitu tuh kejadiannya di rumah Ya sakitnya memang sebetulnya. enggak, di rumah sakitnya itu aku ngelihatnya itu tuh. Kayak dilempar-lempar itu loh. Oke, karena 2015 tuh awal-awalnya BPJS Kesehatan tuh Bu. Maaf, 2019 ternyata, maaf. 19. Oh. Iya, 19. Berarti baru 2 tahun yang lalu Bu ya? 3 tahun yang lalu. Iya. Ini Bu nanti awal buat 2019. semuanya. Buat semuanya aja kalau kejadian kayak gitu-gitu. Kalau misalnya bayar nggak apa-apa. Kalau misalnya kayak tadi dipaksa tidak bisa dilepas suaminya untuk pindah ke rumah sakit lain, nanti hubungi kita siangnya kan nggak apa-apa. Nanti untuk bisa untuk bisa dipandu sama kita apa yang harus dilengkapi gitu loh Bu, supaya bisa diklaimkan sayang 800.000 ya duit ya merahan 8 ya itu ya toh Bu. Iya. Tapi yang di rumah sakit berikutnya di Sarjito habis berapa Bu? Bukan di Sarjitonya, di Bethesda yang di kedua itu di Bethesda yang di pusat. Ya, habis berapa? 30 juta. Tapi dibayar sama kita kan Bu? Iya. Oh ya sudah. Berarti
Kalau yang Eh, BPJS dari sana lancar, nggak istilahnya kita nggak ada masalah. oh ya, ya syukurlah Bu kalau yang gitu. Nanti kalau kejadian, ya saya nggak minta kejadian lagi sih. Nggak, Buat semuanya kalau ada kayak gitu, nanti nggak apa-apa bayar aja. Kalau misalnya ngotot seperti itu, nanti kita evaluasi tuh. Kita evaluasi rumah sakitnya. Kenapa perawatnya seperti itu? Karena iya. kejadian kayak gitu di rumah sakitnya bukan sama kitanya sebetulnya. Kalau sama Iya, kitanya itu sih di rumah sakit ya memang. jangankan Soalnya 30 waktu juta itu ini. saya tuh minta cuman, Pak, saya minta baca ronsennya. Ibu kemarin sudah dikasih, nggak ada. Kalau ada pun tetap saya masukkan ke ronsennya itu. Harusnya ada, wis ayel-ayelan di situ tuh tetap dicariin arsipnya, di sana pun tetap nggak ada. Iya. Tuh ada yang chatting loh Bu, yang ngechat katanya lempar Bu Ati. Ya. Kok hebat Oke, banget, kuat yang banget katanya lainnya. Bu. Oke, Maaf kelamaan. apa-apa Bu. Monggo silakan Mbak Yo. Ya, baik. Selanjutnya, kemudian untuk pertanyaan dari Bu Dewi. Berarti preminya 36.800 per bulan kalau sendiri ya Pak ya? Oke, itu udah termasuk tabungan 20.000. Tabungan 20. Itu tabungan 20.000 nggih. Berarti ada tabungan 20.000. Dari 36.800 itu tabungan 20.000. Yang bisa diambil itu tabungannya itu. Nanti kalau udah stop. Itu nggih. Pak, untuk memperjelas, untuk yang 36 itu hanya untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan Kematian dan CHT. CHT. Untuk sementara BPU belum ada pensiun. Untuk saat ini BPU belum ada pensiun yang mandiri sendiri. Sorry, yang sendiri itu belum ada pensiun. Oh, gitu. Ya, boleh. Saya lanjut ya Pak ya. Lanjut. Kemudian untuk dari Pak Heri. Pak Ari, saya mau tanya, saya sudah hampir 1 bulan ini tidak kerja. Saya dulu penerima upah. Kalau mau mencatat itu apakah harus datang ke kantor atau lewat aplikasi ya? Karena di aplikasi akumulasi maksimal 10 juta. Maksudnya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oh, yeah. Jadi kalau aplikasi itu kalau saldonya di bawah 10 juta bisa pakai aplikasi JMO. Jadi orang nggak usah datang. JMO di Android download silahkan. Jamstek Mobile gitu ya. Tapi kalau saldonya di atas 10 juta tidak bisa pakai JMO. Harus ke kantor. Ini masalah resiko klaim pembayaran kita. Gitu nggih. Kalau Pak Heri tadi nggih nggak bisa berarti mungkin saldonya di atas 10 mungkin. Saya juga belum ngecek. Gitu nggih. Kantor ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Purna, tenggang keterlambatan bayar premi per bulan. Oh mungkin tanggal keterlambatan. Maksimal itu ya Bu ya mungkin ya. Bu siapa? Bu Purna atau berapa bulan? Oh keterlambatannya boleh berapa bulan? Jadi kalau misalnya mungkin berapa bulan nggak bayar terus dinyatakan tidak aktif, nah itu mungkin tenggangnya berapa bulan? Kalau yang sendiri itu harus tepat waktu nggih. Sebetulnya ada tenggangnya sih, paling ya sebulan kalau yang sendiri. Tapi kalau yang perusahaan itu baiknya ya tepat bulan. Mungkin pertanyaannya Pak, apakah tempatnya gini pertanyaannya Bu Lucia Purna nih. Pak, apakah baiknya iuran tepat waktu? Lah, iya saya jawab iya gitu. Jangan tanya tenggangnya gitu. Ya, jadi baiknya tepat waktu lah. Biar enak semuanya. Nanti kalau ada apa-apa juga kita nggak usah urusan bayar dulu preminya, tunggakannya dan lain-lain. Tetap dilayani sih, cuman kan nanti saran saya sih ya tepat bulan lah. Ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Alosia Eni, Pak saya sangat tertarik untuk segera join. Untuk per orang iurannya 20.000 per bulan berarti 240.000 per tahun. Dan pertanggungan bisa diambil setelah 5 tahun. Kalau premi dibayar di muka sekalian untuk 5 tahun, apakah ada diskon? Lalu untuk pertanggungan yang saya dapat nantinya untuk dana pensiun, gitu Pak.
Oke. Kalau diskon nggak ada, Bu. Kami lembaga negara, jadi kami tidak ada fee diskon, fee apa, nggak ada. Jadi kami ya itu aja sudah. Kami tidak, meskipun bayar 5 tahun ke depan, tidak ada diskon, tidak ada apa. Terus apa namanya, pertanggungan itu tidak 5 tahun. Jadi kita tidak ada pertanggungan berapa tahun. Jadi gini, misalnya ada yang ikut baru ikut terus 1 tahun, 2 tahun usahanya tutup, ya sudah tutup aja, laporan tutup, nanti duitnya tabungnya bisa diambil gitu aja, nggak harus 5 tahun gitu. Karena takutnya kalau dibayar 5 tahun malah misalnya usahanya cuma 3 tahun, 2 tahunnya nggak bekerja, ini repot nanti. Jadi ketika terjadi risiko orang nggak bekerja kok ikut BPJS Tenaga Kerjaan gitu, kan nggak bisa. Jadi memang untuk pekerja, BPJS Tenaga Kerjaan untuk pekerja. Tapi intinya tidak ada diskon lah itu tadi. Itu nggih, Bu siapa nih, Bu Eni, Bu Alusia Eni. Oke, makasih Pak Ari. Ya, saya yang tanya itu Pak. Ya, Kalau itu, misalnya saya ikut yang 1 tahun gitu Pak, yang tercepat, itu preminya dapat bunganya berapa persen tuh Pak, setahun Pak? kalau hasil pengembangan kita itu sekarang lupa saya, itu per bulan ganti sih Bu. Pokoknya jelas di atas bunga deposito lah Bu. 4 apa 5 gitu, lupa saya, sekitaran itu kan tiap bulan ganti itu. Oh, jadi ada semacam itu ya, karena kan saya perlu untuk pensiun gitu. Memang apa ya, life is unpredictable ya Pak, hidup itu nggak terduga, kita Iya, perlu iya. persiapan, itu bagus itu. Dan saya itu merasa berhutang sama negara gitu, karena BPJS Kesehatan, keluarga saya kan ikut dari awal, saya tahu prosesnya dari acak kadulnya dari awal hingga sekarang rapi seperti itu, emang progresnya luar biasa. Ibu saya itu diangkat payudara kirinya karena kanker payudara itu dari kemo 18 kali sampai operasi sampai 2 kali opnam karena hampir kehabisan darah ya, yang kedua itu kemudian di opnam itu habis hampir 100 juta lebih. Biaya yang Iya, kita keluarkan berapa Pak? 0 rupiah Pak. Itu karena iya, BPJS Pak. Makanya ini iya. dulu yang berantakan awalnya, saya ikut dari antri pakai KTP segala macam sampai antri subuh sampai sekarang rapi seperti ini sekian tahun ya. Ibu saya udah sehat sekarang ya, 7 tahun yang Oh lalu ya, dioperasi syukurlah. dan sekarang sehat. Jadi saya berharap BPJS Ketenagakerjaan ini juga rapi, tersistem dengan baik seperti BPJS Kesehatan gitu loh. Dan ini bagus sekali programnya gitu loh. Cuma saya masih bingung Pak, karena dulu ikutnya kan dari perusahaan swasta ya, Jamsostek tahun 2001 Iya. ya. Nah ini kan aku tuh baca di brosurnya juga ada yang kalau ini cuma 6.000 per bulan, 16.000 per bulan apa ini kan nggak ngerti, jadi belum paham. Mungkin kalau bisa dibuat kolektif Pak, di PJS ini kan banyak usahawan-usahawan hebat ya, dibuat kolektif mungkin lebih nyaman ya kalau kita sama-sama kelompok kan, aku ada ini gimana, oh ini Oh, bisa ini, saling support gitu loh Pak. Gitu Pak Ari, makasih. oke Bu, terima kasih Bu Alicia. Jadi gini, kalau memang apa namanya akan dibuat kolektif yang perorangan tuh bisa, misalnya melalui komunitas ini ya, komunitas Jogjapreneur Sehati ini ya, mau bikin kolektif yang perorangan bisa. Nih saya bikinkan wadah khusus yang ini. Tapi nanti siapa yang tanggung jawab gitu aja. Nanti takutnya kolektif 20 orang, yang 15 rutin, yang 5 nggak rutin, itu kan kasihan teman-teman yang lainnya itu. Yang 15 orang kasihan gitu. Itu sih Bu. Sebenarnya kami bisa aja, tapi apakah di sini sudah ada bendahara yang memang mengkolek iuran setiap bulan atau apa? Kami sih siap aja untuk misalnya mau dibikin wadah. Jadi bisa dikolektif, yang perorangan juga bisa dikolektif sebetulnya Bu, melalui wadah. Misalnya apa namanya, lewat PJS ini untuk dijadikan wadah bisa Bu. Gitu Bu Alicia. Kalau yang perorangan, tapi kalau memang punya perusahaan karyawan sendiri ya berdiri sendiri saja. Karena nggak bisa digabung, kalau itu yang punya karyawan 2 atau 3 atau 1 itu bisa juga. Yang harus sendiri. Begitu ya. Ini bendaharanya sudah mulai berpikir Pak. Ya silahkan, mungkin bisa untuk ini ya, untuk lebih pemersatu bangsa ini kan. Betul. Ya, nanti tawaran dari Pak Ari nanti mungkin akan ditindaklanjuti oleh tim pengurus intinya
BPJS ya. Jadi nanti bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya nanti. Siap. Oke. Berikutnya ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Pak Hendrikus, Pak, apakah bisa pembayaran preminya dengan auto debit rekening? Pak Hendrikus tadi yang ada karyawannya ya kalau nggak salah gitu. Yang keluar masuk ya. Oh, yang keluar. Kalau yang auto debit nggak bisa Pak, karena gini asumsinya. Bapak auto debit misalnya gini. Karyawan tadinya 5 ABCDE. Oke, kalau auto debit kan berarti karyawannya itu aja, Pak. Karena di sana harus ada mutasi karyawan, keluar masuk tuh siapa aja harus. Jadi tetap harus bayarannya di proses per bulan, nanti Bapak bayarnya via bank aja, transfer kan bisa, m-banking juga bisa. Oke, Gitu baik. Pak Hendrikus. Ya. Siap. Oke, berikutnya. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan itu di mana Pak kantornya Pak? Kalau saya yang ada di Jalan Solo, Bu, yang dekatnya SX1, perempatan Demangan sebelah gereja itu, belakang pos polisi. Oh ya, jadi masuk gang itu ya Pak ya? Nggak masuk gang, pinggir jalan. Oh, pinggir jalan. Oh. Dulu kantor Jam Sostek dulu. Depannya chat Wawawa apa itu? Iya, depannya chat Wawawa yang pojokan itu ya Pak ya? Oke, pojokan. Belakang pos polisi itu kan gereja, sebelahnya persis Pak itu. Oh ya, jadi di situ kalau misalnya teman-teman atau Pak Ibu mau sowan langsung ke kantor BPJS, biar pengen tahu atau pengen mengambil tahu akunnya atau bagaimana, bisa langsung ke sana ya Pak ya. Oke. Ada lagi? Kemudian apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Pak, kalau saya yang bertanya. Boleh. Kalau saya itu kan sendiri sebenarnya. Kemudian saya ada admin sama tutor yang freelance, jadinya tidak pasti jamnya. Kami bayarnya per jam yang dia bekerja berapa jam, seperti itu. Kemudian ada yang membantu saya, misalnya adik saya yang maksudnya udah 17 tahun, ya udah lewat 17 tahun. Nah, itu apakah saya bisa mendaftarkan adik saya itu bersama saya, adik saya sebagai karyawan itu bisa nggak? Tapi posisinya si adik saya ini sudah menjadi karyawan suatu instansi seperti itu. Kan otomatis si adik ini punya BPJS Ketenagakerjaan dari instansi tersebut. Nah, maka saya mendaftarkan adik saya dan saya. Ya boleh aja, karena kan risiko kecelakaan kerja kan hanya satu, terjadi di tempat adiknya Mbak Yo bekerja atau saat ikut Mbak Yo bekerja. Oh, kan gitu, bisa dua-duanya sebetulnya. Nah, ini yang belum saya jelaskan adalah syaratnya, nggih. Nah, syaratnya untuk yang sendiri, nggih, yang nggak ada karyawan itu hanya KTP dan mencantumkan nomor handphone. Mendaftarnya itu syaratnya. Kalau jadi pesertanya tetap bayar gitu. Nanti jangan cuma daftar tapi nggak bayar gitu. Nanti mendaftar tapi nggak jadi peserta nanti. Jadi peserta kalau udah bayar. Okay. Nah, untuk yang punya karyawan, ada NIB nggak atau izin apa? Nah, NIB itu atau izin apalah, terserah mau kelurahan, mau dari mana. Terus KTP karyawannya, terus kalau ada nomor NPWP usahanya atau pribadinya nggak apa-apa, terus sama nomor handphone aja itu paling. Nanti saya kirimkanlah nanti ke Mas Elang ini formulirnya nanti untuk yang punya karyawan. Kalau yang nggak punya karyawan juga ada formulirnya yang pribadinya. Gitu. Jadi formulir pribadi dan itunya ada sendiri-sendiri memang, tapi syaratnya hanya KTP dan nomor handphone saja. Begitu. Jadi tidak susah lah. Nanti harapan saya karena ini komunitas, saya juga pengen seandainya nanti teman-teman bersedia, ya saya harus bersedia, nggih, karena
Jadi gini Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, sekarang ini yang memanfaatkan BPJS Tenagakerjaan adalah perusahaan-perusahaan besar. Hotel, terus mall, pokoknya perusahaan besar. Makanya sampai ada hotel yang karyawan tadi kecelakaan kerja dapat 1 miliar, hotel tentrem juga itu. Nah, sebetulnya BPJS Tenagakerjaan itu yang membutuhkan adalah teman-teman semuanya yang masih tidak sebesar mereka itu. Kenapa? Karena misalnya nggih, saya sebut UKM lah nggih. Saya sebut UKM misalnya gitu. Justru usaha kecil mikro ini yang membutuhkan sebetulnya. Karena kalau terjadi sesuatu, saya percaya banget ini. Siapa tadi, Pak Hendrikus atau siapa tadi yang ada karyawan yang nggih, itu kalau terjadi sesuatu resiko 500 juta karyawannya. Saya mau nanya Pak Hendrikus nih, kira-kira kan lebih memperbanyak doa atau ngasih uangnya ini 500 juta kira-kira? Maksudnya gimana Pak? Suruh milih ngasih uang apa ngasih doa waktu terjadi kecelakaan? Enggak, kalau terjadi kecelakaan kira akan memperbanyak doanya atau memperbanyak ngasih uang 500 juta karyawannya kira-kira. Kalau terjadi resiko B 500 juta loh Pak. Sudah kejadian ya? Jadi yang pasti lebih banyak doanya kan, mendoakan Doa saja kan. Pak. Iya, kalau sudah. Ya, kan semuanya sama. Ya doa nggak salah, memang harus mendoakan. Tapi kan alangkah baiknya mendoakan dan mempertanggungjawabkan semuanya sampai biaya selesai 500 juta kan. Baiknya kan itu. Ya doa nggak salah, memang benar. Maka itu ketika ikut BPJS Tenagakerjaan, maka resiko sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti tagline-nya. Karena UKM itu kehantam resiko kayak tadi Bu Alusia ya tadi yang Bu Antik ya yang suaminya kecelakaan 30 juta itu. Coba 30 juta itu merahan 30 lembar loh itu. 30 lembar. Berapa Bu? Saya sampai bingung saya. 300 lembar ya. 30 juta loh. Itu duit semua kan. Kalau nggak ikut BPJS Tenagakerjaan, karena gini, BPJS Kesehatan itu kan nggak nanggung kecelakaan kerja. BPJS Kesehatan kan nggak nanggung kecelakaan kerja, nanggung BPJS Tenagakerjaan kan. Nah, makanya resiko-resiko yang ada di UKM ini biar dialihkan ke kami saja, atau kami lembaga negara. Nggak usah khawatir. Bapak Ibu kalau pengen tahu dana kelolaan BPJS Tenagakerjaan, silahkan buka websitenya juga boleh. bpjstenakerjaan.go.id. Di sana ada dana pengelolaannya, berapa dana yang dikelola. Mungkin sekarang udah hampir 500 triliun kali kita kelolaannya. Ya syukurnya lah bahwa kami tidak pernah mengalami defisit seperti BPJS Kesehatan kan. BPJS Kesehatan defisit aja disuntik negara kan. Nah, kami juga negara soalnya, tapi syukurnya ya itu nggak pernah defisit gitu. Oke. Jadi seperti tagline-nya apa Mbak Yo? Lupa Mbak Yo? Tagline-nya itu Anda fokus urus usaha biar BPJS Ketenagakerjaan yang urus itu Anda. Ya. Ini saya kemarin ada cerita menarik nih. Jadi gitu Pak Wakil Wali Kota untuk guru-guru ini TK, guru TK itu kan ya mohon maaf ya tidak seberapa kesejahteraannya. Bulan November iuran pertamanya ditanggung oleh program gandeng gendong itu oleh Pemkot. Ya. Itu iuran pertamanya dibayarkan oleh Pemkot oleh program gandeng gendongnya Pak Heru itu bulan November. Saya ingat bulan November itu 2021. Guru TK itu. Walah kok Januari kok meninggal gitu. Padahal pernah saya sampaikan bahwa guru TK itu adalah orang yang justru diperhatikan karena dia mendidik anak kecil, disuruh nyanyi tiap hari,
kesejahteraan nggak seberapa, tapi suruh bahagia terus kan depan-depan anak. Kita sosialisasi ada 90 TK yang terdaftar, iurannya ikut yang program dasar tadi, yang penerima upah tadi. Tapi kan karena itu lembaga ya, boleh. Ada satu sekolahan ada 3 guru, 2 guru. Iurannya kan kalau tadi proteksinya hanya hampir 12 ribuan aja ya tadi yang program penerima upah. Januari meninggal. Akhirnya guru-guru TK dan PAUD semuanya tahu bahwa BPJS Tenaga itu ada. Kemarin baru penyerahan santunan simbolisnya, santunan sudah dibayarkan lama. Karena itu pengantin baru, suaminya belum urus kakak dan lain-lain, tapi diurus akhirnya ya bisa dibayarkan 42 juta. Dan akhirnya ya itulah misinya BPJS Tenaga itu seperti itu. Ya mohon maaf nih, guru TK itu kan kesejahteraannya per bulannya ada yang 200.000, ada yang 300.000 gitu. Ya, akhirnya tujuan kami sebenarnya untuk yang seperti itu, termasuk teman-teman UKM ini loh. Kalau ada apa-apa itu sudah dialihkan kami lah intinya gitu. Jangan BPJS Tenaga dimanfaatkan sama perusahaan-perusahaan besar aja. Teman-teman yang UKM ini justru yang apa istilahnya ini ya bagian pengalian risiko sih sebetulnya. Prinsipnya itu sih. Sebetulnya itu sebetulnya. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang ini dan kami lembaga BPJS Tenagakerjaan hadir untuk teman-teman juga di sini. Nanti gini aja deh, Mbak Yo. Ya. Ini asal kolektif ya, asal kolektif. Ini saya nggak janji ya. Tadi ada yang naik diskon ya. Nanti saya tak minta uang untuk iuran pertama, coba ke Bu Wakil Wali Kota. Iuran pertama, tapi jangan ada JHT-nya ya, jangan ada JHT-nya. Itu nanti mudah-mudahan diperbolehkan pakai gandeng gendong. Nanti saya sampaikan yang program gandeng gendongnya Pak Heru ini supaya teman-teman bisa dibantu iuran pertama saja dari pemerintah kota sebetulnya. Ya, saya upayakan ya. Mudah-mudahan beliau berkenan. Oke, nanti saya sampaikan melalui Mas Elang atau Pak Peter Mas Elang atau Mbak Yo lah nanti saya sampaikan. Besok saya sampaikan bahwa hari ini saya sosialisasi dengan komunitas ini Jogjapreneur sehati ini. Apakah memungkinkan seperti guru-guru TK dan PAUD yang dibantu iuran pertamanya gitu. Ini saya hanya bisa membantu seperti ini ya. Mudah-mudahan kayaknya diperbolehkan harusnya. Terima kasih sekali Pak Ari ini. Semoga egonya dengan ya. Aduh, jadi langsung semangat ini, langsung pengurusnya langsung ayo gas gitu. Nanti kolektif aja Mbak Yo, kalau misalnya ada yang mau berkenan nanti kolektif, nanti kapan bisa kita ketemu untuk misalnya mengkoordinir ini atau gimana teknisnya, nanti saya akan tindak lanjut, nanti kita bisa ketemu darat lah bulan apa ya, April Mei habis Lebaran nanti kita ketemu lah gitu. Mudah-mudahan bisa dibantu. Ini saya terima kasih sama Pak Peter, Mas Elang, Mbak Yo untuk mengkoordinir teman-teman. Saya juga tidak hanya berhenti di sini. Nanti kalau ada yang punya organisasi lain, silahkan mengundang kami. Oke. Mungkin sepertinya itu yang kami sampaikan, karena ini mohon maaf, saya harus agak cepat mundur, karena mau ada acara berikutnya saya. Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, bisa langsung jabrinya nanti ya Pak ya. Boleh, nggih. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Nanti silakan kalau tindak lanjut, nanti kita bisa kontak lagi. Itu Mas Elang kayaknya rambutnya sudah kayak Arul Power Metal ini. Itu nggih. Bapak Ibu, terima kasih. Ini mohon maaf saya matikan kameranya karena nanti kalau saya bisa perokok nggak sopan. Nggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih Bapak Foto Ibu. foto. Oh, boleh, silakan Foto dulu foto. ya. Ini anak saya mau ikut foto ya. Tolong Mbak Yu.
Benar. Iya, Mari panas Bapak mobilnya. Ibu aktifkan kameranya. Panas Sudah. Ya, entar dulu mau ngambil itu alisnya dulu. Tolong bantu Kak Mali, suruh manasin mobilnya. Ya. Kok saya bingung ini mau foto Foto-foto. dulu. Aktif kameranya. Nah, Halaman pertama ya. Silakan buka kameranya, Bu Eni, Mbak Priska, Pak Heri, Mbak Nina, Mas Teus. Saya mohon maaf pakai kaos nggak apa-apa ya. enggak apa-apa. Udah Pak. terlanjur ya. Pak Teus, baik. Lihat ke sana. 1, 2, 3. Yuk. Baru yang pertama. Lagi. Dulang. Oh, ulang. Oke. Saya siapkan. Nah, kayak sih. 1, 2, yuk. Kemudian yang slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Mbak Yu. Sudah, Mas. Makasih Pak Ari. Makasih Mbak Oke, Yu. sami-sami. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Bikin lift ya. Ibu, jangan beranjak dulu. Kita tutup acara sosialisasi ini dengan doa penutup. Mohon Mas Elang. Berikan waktunya ke Mas Elang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti acara sepiring kita pada malam hari ini. Sudah banyak materi yang kita dapatkan ya, dapat wawasan, juga tadi sudah dapat banyak diskusi yang juga menambah pengetahuan kita tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Nanti untuk tindak lanjutnya kan kita juga masih menunggu itu kolektif dari Pak Ari tadi akan mengirimkan formulir atau bagaimana, nanti akan bisa lewat saya atau lewat Pak Peter, nanti tergantung Pak Ari menghubunginya ke siapa. Nanti akan kita bahas bersama ya, mungkin dari pengurus inti dulu, nanti baru kita akan share ke keluarga atau bagaimananya akan kita bahas lebih lanjut. Begitu, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Mari kita tutup sepiring ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati acara sepiring pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami telah belajar bersama, menambah pengetahuan baru mengenai resiko dunia kerja dan mengenai jaminan sosialnya. Berkatilah apa yang sudah kami ketahui pada malam hari ini, semoga dapat menjadi bantuan untuk kami menjalankan usaha kami ke depannya berikutnya. Berkati teman-teman kami ya Tuhan yang belum dapat bergabung pada malam hari ini, semoga kami dapat belajar bersama pada kesempatan lainnya. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di atas bumi dalam surga. Kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Makasih Mas Terima kasih Elang, Bapak Mbak Yu. Ibu. Terima kasih Mas Elang, Mbak Yu. Mas Elang. Terima kasih. Ya, terima Mbak Yu, kasih. izin pertanyaannya harus oke. Sehat selalu. Matur nuwun, Mas Elang. Kasih Mas Elang. Ya, Bu. Kentean waktu ya, Mbak. Makasih Mbak Yu. Ya, sama-sama. Mbak Ati. Ah. Sing nguncalke kowe sapa? Wah, hebat. Elok ini. Cari ngalor itu. Sorry. Aku penasaran. Asli penasaran kayak bertanya. Heroik. Kesempatan.